semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Joseph Loes di channel YouTube VL Kita Live. Oke, pada video kali ini kita akan bahas mengenai aplikasi gereja yang akan nanti digunakan untuk memanage data jemaat, jadwal ibadah, acara, dan juga warta dari jemaat tersebut. Nah, untuk login ke aplikasinya kita butuh punya akun ya. Oke, kita login dengan menggunakan akun. Nah, di form login di sini bisa di login menggunakan email dan juga password ya, email dan juga password. Nah, apabila belum memiliki akun, di sini sudah saya sertakan link untuk membuat akun, dan juga kalau lupa password bisa di reset di lupa password. Oke, kita inputkan passwordnya. Oke, kita sign in. Kemudian dashboardnya seperti ini, tampilan aplikasi gerejanya. Di dashboard ini ada informasi mengenai ulang tahun pernikahan, jumlah jemaat, dan juga kartu keluarga. Nah, di sini juga ada periode awal dan periode akhir untuk memfilter atau juga mencari data jemaat yang berulang tahun dalam sepekan atau yang berulang tahun pernikahan dalam sepekan. Nah, ini sangat menarik sekali bagi yang memberikan informasi mengenai data jemaat di setiap minggunya. Oke, selanjutnya kita ke pengaturan. Dari aplikasi ini saya buat ada pengaturan, ada master data, manajemen acara, master pelayanan, warta, laporan data jemaat, dan juga ada keuangan. Kita mulai yang pertama di pengaturan, ada akun saya yang akan memuat semua pengaturan tentang akun dari admin atau juga user yang menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini informasi mengenai login dan juga foto profilnya. Untuk mengubah bisa diubah di tab ubah password. Ya, oke. Selanjutnya ada profil gereja, akan menampilkan profil gereja yang bersangkutan dan juga gembalanya siapa, email, dan selanjutnya. Untuk data-data yang masih kurang bisa diklik di tab ubah dan melengkapi informasi mengenai profil gereja. Bisa diisikan. Oke. Lanjutnya ada di master data, ada data jemaat. Di sini memuat seluruh data jemaat dari individu-individu yang kita akan inputkan. Misalnya salah satu jemaat yang akan nanti kita inputkan ya. Oke, kita hapus dulu, kemudian kita inputkan salah satu jemaat. Nah, di data individu inilah memuat seluruh data jemaat. Seluruhnya masuk di form ini. Oke, kita tambah misalnya ini, kemudian kita pilih sektor, wilayah, jenis kelamin, nomor HP-nya, kemudian tempat lahir, tanggal lahir. Kita inputkan, kemudian masukkan golongan darahnya, dipilih. Kalau tidak tahu, input aja tidak tahu. Kemudian ini juga bisa diinputkan informasinya, kemudian kita simpan. Nah, inilah data yang sudah kita inputkan tadi. Nah, apabila datanya sudah terinput di Excel, bisa diimport menggunakan tombol import. Nah, juga di sini disediakan tombol-tombol untuk convert ya, bisa ke Excel, bisa ke PDF, diekspor bisa, kemudian kita bisa print juga, bisa dimanfaatkan menu-menu ini. Di sini untuk melihat informasi mengenai data individu dari jemaat yang kita tambahkan tadi, kita bisa lihat di aksi. Klik tombol aksi, kemudian kita lihat. Di sini akan memuat di bagian kiri, ini akan memuat informasi mengenai data personal individu jemaat itu, kemudian disertakan dengan foto. Ini kita coba inputkan foto ya. Oke, katakanlah seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian di sini juga sudah saya sediakan untuk nama panggilnya ya. Nanti kita akan coba inputkan. Sini ada tanggal lahir, tempat lahir, nomor HP, dan juga sektor atau wilayahnya. Kemudian ada tombol-tombol ini yang bisa dimanfaatkan.
Kita ke tab pribadi sampai ke dokumen ya. Kita di tab pribadi. Nah, contoh kita mau melengkapi nama panggilnya. Kita klik tab edit data. Nama panggilnya misalnya ini ya. Oke, kita yang lain-lain yang kosong bisa diinputkan. Kalau tidak tahu bisa dikosongkan. Disimpan. Nah, ini udah muncul. Nama panggilnya di sini juga. Oke. Kemudian di tab komunikasi juga seperti itu, ada informasi-informasi mengenai data-data untuk komunikasi, bisa diinputkan alamat, nomor telepon dan selanjutnya. Di tab edit data komunikasi. Kemudian di tab keluargaan juga bisa statusnya sebagai apa. Di sini kita bisa lihat ini ya, statusnya sebagai jemaat, simpatisan, pendeta, majelis atau dan lainnya bisa ditambahkan seperti itu. Oke, contoh kita simpan, maka di sini akan muncul bahwa ini jemaat. Tanggal terdaftarnya, tanggal baptisnya, penyerahannya dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada pendidikan dan pekerjaan. Di sini juga bisa diisi di tab edit data. Juga pernikahan. Nah, pernikahan ini kalau misalnya data individu ini adalah orang yang sudah menikah, maka di sini data-datanya diinputkan melalui edit data gitu ya. Nama pasangannya siapa, tanggal pernikahan, status pernikahannya, pendeta yang melakukan pelaksanaan pernikahan itu, kemudian gereja pelaksana pernikahan itu ya, kemudian disimpan gitu ya. Kemudian di atestasi ini juga ada tanggal masuk, tanggal keluar, dan selanjutnya bisa diisikan data-datanya. Kemudian dokumen. Nah, di dokumen ini juga sangat penting untuk personal individu dari jemaat yang kita inputkan, sehingga data-data mereka bisa tersimpan di aplikasi atau juga database jemaat atau gereja. Di sini bisa juga diupload ya, diupload untuk akta lahir, baptis dan juga akta pernikahan. Sebagai contoh saya uploadkan salah satu ya, contoh akta nikah ini ya, contoh aja. Oke, kita upload. Nah, setelah kita upload, dokumennya bisa kita lihat. Di semua tab-tab ini juga bisa terlihat dokumennya. Oke, kita lihat dokumennya. Oke, terinput ya. Oke, seperti itu. Kemudian informasi menarik ini untuk semua data individu dari jemaat-jemaat kita. Selanjutnya di menu data keluarga. Nah, untuk menu data keluarga ini, contoh ini saya hapus dulu. Oke, hapus dulu. Nah, ini yang bisa tampil di sini adalah hanya nama kepala keluarga. Nanti untuk anggota-anggota keluarganya bisa kita lihat di tombol aksi. Kita contohkan salah satu ya. Nomor kepala keluarga ini bisa diinputkan sesuai dengan NIK keluarganya. Di sini sebagai contoh saja saya tambahkan. Misalnya ini nama pasangannya, tanggal pernikahannya, alamatnya. Kita simpan. Oke, seperti itu datanya sudah tersimpan. Nanti untuk keluarga berikutnya bisa ditambahkan keluarganya siapa dan seterusnya. Di sini akan menampilkan informasi mengenai nomor keluarga, nama kepala keluarga siapa, pasangannya siapa, tanggal pernikahan dan usia pernikahannya juga sudah ada di sini. Nanti informasi ini juga akan ada di dashboard ya, dashboard. Nanti akan ada jumlahnya, keluarganya, kemudian akan memberikan informasi untuk ulang tahun pernikahan dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke data keluarga tadi. Di sini kita bisa lihat ya aksi, tombol aksi ini kita klik. Nah, di sini akan memuat data informasi mengenai keluarga yang kita inputkan. Di sini supaya lebih menarik bisa ditambahkan foto keluarganya. Oke, foto keluarganya anggap saja contoh saya ini ya. Oke, seperti ini, kemudian kita upload. Nah, oke, tampilan foto keluarganya sudah manis ya, sudah oke. Kemudian data informasinya seperti ini. Nah, untuk menu di bawah ini digunakan untuk menambah anggota keluarganya. Contoh ini yang kepala keluarga ya, statusnya sebagai suami. Kita tambahkan misalnya istri ya, istri, kemudian kita simpan. Nah, statusnya sebagai istri. Kemudian kita tambah lagi untuk statusnya sebagai anak. Contoh seperti itu. Simpan. Oke. Data keluarga ini sudah lengkap ya. Nanti bisa ditambah lagi siapa, anggota keluarganya apa dan lain saudara, orang tua, data lainnya bisa ditambahkan seperti itu. Kemudian ada menu-menu dan tombol-tombol ini bisa dimanfaatkan. Oke, kita lanjut ke acara. Di menu acara ini akan memuat informasi mengenai acara dan juga data manajemen ibadah ya. Bisa ditambahkan
untuk latihan musik, doa pelayan, ibadah-ibadah yang lain, atau juga ibadah minggu untuk latihan musik, semuanya bisa diinputkan di sini. Oke, seperti itu. Kemudian ada master pelayanan ya. Master pelayanan juga ada pelayanan yang sudah kita siapkan dari pemain musiknya, kolektan, user, singer, aser, semuanya sudah bisa kita tambahkan di sini. Kemudian kita juga bisa lihat penjadwalannya. Dari penjadwalan ini kita ambil dari acara ya, acara yang kita buatkan di sini. Nah, di sini manajemen acara ini akan kita tampilkan di jadwal pelayanan. Anggap saja acaranya nanti adalah ibadah minggu. Nah, di ibadah minggu ini nanti petugas-petugas yang kita inputkan dia akan muncul sebagai petugas nanti dalam pelayanan ibadah minggu nanti. Nah, apabila misalnya masih kurang atau mengganti, bisa dipilih di sini. Ya, dipilih di sini siapa nanti petugas ini akan diambil dari data jemaat ya, dari data jemaat yang dari sini. Ini ketika diinputkan nanti akan muncul di sini ya. Oke, di sini ditambah petugas baru. Di sini akan muncul nama-nama jemaatnya dan bisa dipilih nama jemaat tersebut dia berperan sebagai apa, dia bertugas sebagai apa. Nah, bisa diinputkan apakah user, singer, kolektan atau pemain musik, semuanya bisa diinputkan seperti di sini. Oke, sudah kita lanjut ke warta. Di menu warta ada penginputan untuk warta ya. Kita bisa ada di manajemen warta jemaat, kita tambahkan warta baru. Nah, warta baru ini bisa judulnya apa, judul warta, kemudian kategorinya apa, renungan, warta jemaat, berita duka, ucapan syukur atau lainnya bisa ditambahkan di sini. Kemudian silakan diketikkan atau di copy pastekan informasi atau warta yang akan dimuat. Kemudian ada tanggal publish ya. Nah, tanggal publish, kemudian statusnya masih disimpan sebagai draft atau bisa langsung dipublikasikan. Setelah itu disimpan. Nah, apabila nanti sudah dipublish, di sini ada statusnya publish. Kalau draft dia akan menulis di sini statusnya draft. Nah, ketika kita mau mengubah bisa di tombol ubah dan juga hapus juga bisa. Seperti itu ya. Di tombol ubah kita bisa ubahkan. Atau juga di sini kita mau jadikan draft kembali atau kita bisa rubah tanggalnya. Di sini kita bisa inputkan atau juga ubah edit dari semua warta yang tidak kita inputkan. Oke, seperti itu. Kemudian dari status yang dipublish ini nanti akan muncul di tampilan dashboard paling depan ya. Nanti itu bisa dimanfaatkan untuk dilihat baik secara online maupun dilihat diberikan pengumuman di layar LCD jemaat ya, atau juga jemaat bisa mengaksesnya melalui media ya, melalui handphone Android atau juga tab atau juga komputer laptop bisa diakses ketika sudah dipublish. Ya, oke. Selanjutnya kita bisa lihat warta seperti ini. Kemudian ada laporan jemaatnya, kemudian juga ada keuangan ya, manajemen keuangan. Di sini ada bisa mencatat transaksi baru, ada pemasukan, pengeluaran, kategorinya apa, jumlahnya berapa, tanggal, kemudian ada opsional ya, ini untuk keterangan. Oke, ditambah seperti ini. Yang membuat menarik adalah jenisnya ya. Kalau ada pengeluaran berarti di sini dikasih warna merah ya. Kemudian ada pemasukan diberi warna hijau. Nah, di sini juga nanti bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jemaat atau kebutuhan gereja. Apabila membutuhkan laporan keuangan bisa lagi dibuatkan ya, dibuatkan mungkin tombol di sini untuk laporan keuangan atau juga laporan pengeluaran, laporan pemasukan dan lain sebagainya. Oke, untuk sementara seperti itu saja dulu. Kita berbagi video ini. Semoga aplikasi ini bisa membantu atau juga menolong. Bila ada yang mau menggunakan aplikasi ini bisa kontak nomor saya, nanti saya sertakan di deskripsi, atau juga sebagai proses pembelajaran saja nanti saya sertakan juga dengan source code-nya ya, nanti lewat percakapan ya. Dan juga yang mau kembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan jemaatnya bisa
digunakan aplikasi ini. Oke, sekian saja. Sampai berjumpa kembali di video